suci Allah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa yang ada di Buntan dan sekitarnya. Selamat berjumpa kembali pada acara rutin sore hari ini jelang buka puasa, yang insya Allah satu jam ke depan dari studio kami akan menemani para pemirsa mengisi acara-acara satapan rohani. Mudah-mudahan dengan acara seperti nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tema sore hari ini adalah sikap khianat dan ancaman Allah. Dan alhamdulillah sore hari ini telah hadir Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Tabiin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ketua IKD, Ikatan Dai Indonesia Kota Samarinda. Dan tidak lupa juga sore hari ini ditemani sahabat saya, yaitu Mas Lufi. Assalamualaikum Mas Lufi. Alhamdulillah bisa hadir sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kajian sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Bapak Dr. Andes Muhammad Tabiin tentang sikap khianat dan ancaman Allah. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Astagfirullahal azim. Amma ba'du. Para pemirsa LNJ TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, marilah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan saum kita. Dan pada sore hari ini juga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah wawasan keislaman kita dalam rangka untuk meluruskan perilaku kita supaya perilaku kita ini semakin hari semakin lurus, semakin hari semakin benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan ajaran Islam yang kita yakini dan kita pilih dalam hidup ini. Untuk itulah maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami dan mendalami Islam. Sesuai dengan kajian kita pada sore hari ini adalah tentang khianat dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi para pengkhianat. Nah, sebelum kita melanjutkan, tentu kita mesti tahu apa itu sesungguhnya khianat ya. Khianat itu tentu adalah adanya disebabkan karena ada amanat gitu ya. Amanat. Kalau tidak ada amanat ya tidak ada khianat. Nah, kan begitu. Adanya amanat kemudian ada khianat. Seorang khianat karena ada amanat yang mestinya ditunaikan, kemudian dia tidak menunaikan amanat, berarti dia mengkhianati amanat itu sendiri. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatakan ukuran keimanan seseorang itu juga apakah seseorang itu termasuk orang yang bisa mengemban amanat atau tidak. Nah, seorang itu khianat atau tidak khianat dalam hidupnya. Maka kata Rasulullah, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada memiliki sifat amanat. Tidak ada keimanan bagi orang yang mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan kepadanya. Amanat itu
berasal dari kata amna ya'munu amanatan, yang berarti adalah satu kesetiaan, kepercayaan, menjaga, merawat, mengamankan. Nah, gitu amanat. Yang tentu lawannya ya khianat. Khianat berarti adalah orang yang curang, ya, kemudian mengurangi, kemudian juga merusak. Nah, ini berarti itu khianat. Untuk itu maka tentu saja ini bahayanya luar biasa di saat seseorang itu tidak memegang amanat yang diberikan kepadanya. Sehingga ada juga dari amanat itu dari kata aminah, yang berarti dia merasa tenang, merasa percaya, merasa aman, ya, di saat dia menyerahkan amanat itu kepada orang yang diberi amanat. Gitu ya. Jadi orang yang diberi amanat merasa aman, merasa tenang, percaya bahwa apa yang diamanatkan kepada dia itu akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dia yakin bahwa misalnya ya, kalau dia menitipkan satu barang atau uang, dia yakin bahwa uangnya itu nanti akan tetap utuh di saat dia akan mengambil kembali uang itu dari orang yang diberi amanah untuk dititipi tadi. Jadi juga hartanya misalnya dititipkan kepada seseorang, diamanahkan kepada seseorang untuk dijaganya, dia hartanya juga tidak berkurang, hartanya juga tidak rusak, barangnya juga tetap selamat terjaga, maka itu berarti orang itu adalah orang yang bisa dipercaya atau orang yang memegang amanah, yang berarti dia terbebas dari yang namanya khianat. Nah, kalau khianat berarti ya bisa jadi uang itu sudah begitu mau diambil, nah berkurang atau sudah tak tahu dibelikan apa. Nah, itu berarti itu khianat, berarti kekurangan atau mengurangi, tidak menjaga, bahkan mungkin merusak, namanya juga mengkhianati. Dan banyaklah bentuk-bentuk kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk tidak dikhianati, yang akibatnya ya berbahaya, berbahaya bagi kehidupan umat manusia ini. Misalnya seseorang diberi amanat untuk mengamankan perusahaan ini, misalnya diberi amanat untuk mengamankan perusahaan ini, untuk dijaga supaya jangan sampai ada orang-orang yang masuk kemudian membuat kerusakan di perusahaan ini misalnya. Kemudian amanat menjaga ini tidak ditunaikan dengan baik, bahkan mungkin dia menyia-nyiakannya. Akhirnya ada orang yang masuk kemudian membuat kerusakan, membuat segala macam keonaran dan sebagainya, maka akhirnya berakibat fatal lah bagi kehidupan lingkungan itu sendiri atau perusahaan misalnya. Itu disebabkan karena ada orang yang diberi amanat kemudian dia mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadanya. Itu maka kemudian Allah melarang, melarang tentang khianat ini, seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ya, ayat 27, kata Allah Subhanahu wa taala, billahi minasyaitonir rajim, wala takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan juga mengkhianati amanat-amanat yang telah diberikan kepadamu. Apa akibatnya? Ya seperti pesan Rasulullah SAW. Idza dhi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Kalau amanat itu disia-siakan, amanat itu dikhianati, maka tunggu saat kehancurannya. Nah ini, itu kita jaga amanat yang diberikan kepada kita. Nah, banyaklah amanat dari Allah yang banyak sekali, ya kan? Termasuk misalnya amanat bagi seorang guru misalnya, amanat untuk mengajar, dan dia tidak mengajar, tidak mendidik, ya akhirnya kan kacau, kehidupan tidak, akhirnya orang pada bodoh semua, kan? Kacau kalau begitu. Nah ini disebabkan karena amanat yang tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ya Pak Ustadz, sambil kita para pemirsa kita sabar dulu Pak Ustadz ya.
Bagi para pemirsa yang akan ikut interaktif atau ikut berbagi rasa, berbagi cerita pada acara sore hari ini, silakan menghubungi dengan nomor telepon 1103 bagi yang berada di Komplek PT Badak dan 551126 bagi yang berada di luar Komplek PT Badak. Tema kita hari ini adalah sikap khianat dan ancaman Allah. Sungguh sangat menarik sekali apabila kita bisa meresapi apakah artinya khianat dan bagaimana kita harus melaksanakan amanat dari Allah. Nah, Pak Ustadz, sambil menunggu para penelpon dari para pemirsa yang ada di rumah, mungkin sedikit akan kami tanyakan Pak Ustadz. Sungguh luar biasa Pak Ustadz, ternyata amanah itu harus kita jalankan Pak Ustadz ya. Dan mungkin Allah, kita khianat sesama manusia aja sudah berdosa, apalagi kita khianat pada Allah. Pak Ustadz, bisa dijelaskan tentang sebenarnya kita hidup di dunia ini sebagai amanah dari Allah untuk menjalankan syariat-syariat Islam itu juga termasuk tugas kita. Betul. Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Iya, itu amanat itu. Ya. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang memang ya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi yang sampaikan Mas siapa namanya? Sihono ya. Nah, Mas Sihono tadi betul sekali. Nah, jadi perintah dan larangan Allah itu juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melakukannya berarti kita mengkhianati Allah, ya. Kita diperintahkan untuk sholat, tidak mau sholat, dan mengkhianati Allah. Ancaman Allah ya luar biasa, neraka, jahanam. Bahkan ancaman di dunia pun juga sudah diberikan kepada orang yang tidak sholat, dia tidak tenang hidupnya, serba gelisah, karena tidak ada tempat kembali. Nah, ini disebabkan karena tidak menjaga amanah ini. Mungkin termasuk kita dalam rumah tangga punya anak istri itu juga amanat ya? Itu juga amanat sekali. Betul, itu juga amanat. Ya, amanat yang harus ditunaikan, dijaga. Ya, bagaimana cara kita mendidik istri kita, itu kan istri ini ya amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya amanat untuk amanat memberikan nafkah lahir batin, ya. Ini apalagi lebaran ini jangan dibiarkan kita saja yang beli baju baru misalnya kan. Ya istri kita belikan baju baru, anak-anak kita juga kalau mampu ya kan. Kalau tidak mampu ya boleh buat seadanya. Tapi itu amanat ya. Kemudian juga amanat mendidiknya ya, tidak hanya memberikan fasilitas yang bersifat lahiriah saja, juga mendidiknya bagaimana supaya anak-anak kita, istri-istri kita itu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan di dalam surat At-Tahrim ya. Ayat 6 itu ya. Wa ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Amanah dia, suruh menjaga. Nah, kalau tidak jaga, khianat. Khianat juga. Khianati, Masya Allah. Akhirnya, ya luar biasa. Mas lebih mau ditanyakan Mas? Banyaklah amanat-amanat ini. Yang menarik pemikiran saya, saya teringat ketika dulu Rasulullah akan hijrah, beliau sampai menitipkan beberapa amanat yang pernah Rasulullah terima kepada Sayyidina Ali. Artinya yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kepada siapa saja sih kita boleh menerima amanat? Karena di sana ternyata Rasulullah pun menerima amanat dari orang-orang kafir. Ini bagaimana Ustaz? Ya. Jadi amanat ini ya tentu saja ya karena begini loh ya. Hidup ini kita ini kan tidak mungkin hidup sendirian. Ya, ini kan. Hidup ini pasti bersama orang lain. Pasti, karena Allah tegaskan di dalam surah An-Nisa misalnya ayat 1 ya kan, bahwa kita diciptakan dari yang satu yaitu Nabi Adam ya, kemudian berkembang biak wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisa ya. Nabi Adam kemudian Siti Hawa, kemudian wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kita harus membangun hubungan silaturahmi untuk saling bisa tasaalun, bisa saling memberi, saling meminta satu dengan yang lain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kita perlu hidup dengan sesama manusia. Nah, kalau sudah namanya hubungan hablum minan nas ini dengan sama manusia ini, pastilah ada yang namanya ikatan-ikatan, perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, saling memberikan amanah satu dengan yang lain itu pasti. Karena mungkin kita tidak bisa melakukan satu amanah-amanah tertentu, mesti harus diserahkan amanah itu kepada orang yang memang memiliki kemampuan untuk menunaikan, melaksanakan amanah itu. Jadi kepada ya dari manapun juga sesama manusia ini, baik dari orang muslim maupun juga non muslim, karena kita ada amanah. Ya, siapa tahu suatu karena hubungan sama manusia ini, sama manusia ya manusia
yang berjenis-jenis, bermacam-macam suku, agama segala macam, yang semua hidup bersama-sama di dunia ini, ya saling memberikan amanah, ya amanah itu mesti diterima. Tetapi jangan sampai kemudian asal terima aja tanpa memikirkan kemampuan kita sendiri. Ustaz, ada penelpon Pak, kita terima dulu Pak ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Joko. Pak Joko di? Bontang Kuala. Oh iya, ada ditanyakan Pak Joko? Begini Pak Ustaz, berkaitan dengan kianat. Kalau kita menghadapi seperti mungkin kita diberi amanat sama seseorang itu sudah seperti keluarga sendiri. Tapi amanat itu berupa kita memegang rahasia orang itu, tapi katakanlah rahasia yang buruk Pak. Artinya dia berbuat salah, terus hanya kita yang tahu gitu. Tapi kita disuruh pegang rahasia itu, karena kalau kita mengatakan ke orang lain akan berakibat buruk ke dia. Artinya mungkin bisa kalau dia bisa dihukum atau diapa atau diapakan gitu Pak. Nah itu sikap kita seperti apa Pak? Kalau dia mengancam, katakanlah dia mengancam, kalau kita mengatakan ke orang lain akan diancam gitu Pak ya? Akan putus hubungan. Ya. Iya, betul sekali. Ya. Pertemanan gitu. Ya. Sikap kita seperti apa? Kalau kita mengatakan orang lain juga itu berkhianat, atau kalau kita nggak mengatakan juga itu sesuatu yang salah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko yang ada di Bontang Kuala. Menarik sekali pertanyaan Pak Ustadz ini tentang amanah yang diberikan teman, yang itu bentuknya rahasia. Kalau nggak sampai diungkapkan orang lain akan ada ancaman. Ini bagaimana Ustadz yang terbaik? Putus gitu Akan putus hubungan. Ya. Betul sekali. Jadi memang begini Pak Joko di Bontang Kuala ya. Jadi ada sesuatu di antara kita ini, kadang-kadang ada sesuatu yang dirahasiakan. Rahasia ini ya memang rahasia, tidak boleh orang mengetahui rahasia itu. Mungkin juga ada masalah aib ya, hubungan dengan aib saudaranya. Maka Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya di dunia maupun juga di akhirat. Aib-aibnya ditutup. Siapa sih yang sungguh yang tidak punya aib dalam hidup ini? Pasti punya aib. Pasti punya aibnya. Ini subhanallah luar biasa. Sehingga kalau sekiranya perbuatan dosa itu, ya kan, itu memang tidak mengancam kemaslahatan kehidupan masyarakat, ya kan? Misalnya kalau dia pekerjaannya misalnya membuat kerusakan di masyarakat, misalnya membuat mencuri atau apa segala macam, memang dia pencuri, ya kan? Suruh dia jangan orang ini rahasia saya. Tapi kalau dia merugikan ya harus tidak bisa dibongkar gitu loh. Tetapi kalau memang aib itu ada aib, kemudian dia memang menyadari bahwa itu satu kealpaan, kesalahan, dan kemudian dia bertobat atas dosa-dosanya itu dan kemudian berusaha untuk tidak mengulangi lagi, ya kita tutupilah aib itu. Hanya dia yang melakukan itu, kemudian temannya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang aib yang dia lakukan, yang dia memang sudah insaf ya, insaf. Nah, gitu. Tapi kalau dia memang masih juga melakukan, wah ini juga berusaha menyelamatkan orang banyak, menyelamatkan masyarakat dari kemaksiatan, kejahatan yang memang membahayakan kehidupan umat itu sendiri. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya itu dibongkar gitu ya, selama memang untuk kemaslahatan orang banyak. Kalau dia memang tidak berhenti Pak ya. Jadi mungkin dibongkarnya itu dalam rangka kita untuk mengingatkan Pak Ustadz ya. Menyadarkan, mengingatkan, menyelamatkan orang banyak dan sebagainya. Seperti gitu. Ya. Pak Ustadz sangat menarik sekali tentang kita saling menutupi aib, terutama dalam kehidupan rumah tangga Pak Ustadz ya. Misalkan kalau sudah ibu-ibu ngerumpi itu biasanya aib keluarga secara tidak sadar diobrolkan. Itu bagaimana Ustadz? Pak juga termasuk mengkhianati, tidak betul. Jadi salah satu bentuk amanat ya dengan hubungan sama manusia ini adalah menjaga rahasia. Menjaga rahasia itu ya segala sesuatu yang dirahasiakan ini mungkin yang termasuk juga menjaga rahasia tentang aib-aib itu. Ini memang harus dijaga. Kalau itu kemudian aib itu dibongkar ya akhirnya apa?
terjadi saling bongkar-membongkar aib, ya kacau kehidupan ini. Kalau tidak, kan berarti isinya orang-orang yang tidak amanah, ya mengkhianati sesuatu yang mestinya harus disimpan untuk tidak dibongkar, kemudian dibongkar, kemudian timbul apa ya terjadi ya suudzon, ya prasangka buruk dari sana sini, saling apa ada tuduhan-tuduhan dan sebagainya, ya, akhirnya merusak tatanan kehidupan itu sendiri. Ini sangat berbahaya di saat seseorang itu apa namanya membongkar ya aib saudaranya dengan apa tadi mengerumpi atau apa namanya meribah gitu ya dan sebagainya. Nah, begitu insyaallah. Loh, masih nyambung tentang hal ini Ustaz. Saya Ya, kembali silakan. teringat bahwa ternyata di media-media kita yang lagi laku keras saat ini adalah acara-acara Masya Allah. yang intinya adalah bongkar-bongkar aib gitu ya. Seperti gosip masuk ke Ya, termasuk. Loh, kalau yang seperti ini justru bagaimana Ustaz? Iya, kita tetap kembali kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, jangan kamu satu dengan yang lain saling menggunjing, saling membicarakan aib saudaranya. Bahkan sampai kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kamu makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Bangkai saudara mati dimakan. Nah, ini disebabkan karena dia membicarakan aib saudaranya. Ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga di ya enggak peduli mau di media atau di di mana saja, kalau itu bongkar-bongkar aib, tidak ada tujuan yang istilahnya untuk melakukan satu islah dan sebagainya, tidak hanya untuk ngobrol-ngobrol saja, ya jelas itu adalah sesuatu yang dilarang. Tidak ada usaha untuk menyelesaikan satu keburukan itu, untuk merubahnya menjadi satu kebaikan. Hanya sekedar untuk mengobral-obralkan keburukan-keburukan orang. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ikut menyemarakkan. Pak Ustadz, fenomena sekarang kan betul sekali bahwa ketika seseorang itu dibuka aibnya di orang banyak, itu mungkin ada sebagian juga yang dalam hatinya itu ikhlas Pak Ustadz. Apa itu juga termasuk juga kriteria tidak kebenaran Pak Ustadz? Dia tidak sakit hati tapi malah bangga gitu ada. Ya itu ya sudah namanya sudah keterlaluan itu. Keterlaluan Pak Ustadz ya. Bagaimana juga aib itu tetap saja tidak boleh dibongkar-bongkar. Sebabnya apa? Ya bisa jadi itu kan bahaya. Bisa juga tadi walaupun dia mungkin ikhlas ya, tapi kan itu menyangkut teladan. Bisa nanti takutnya dicontoh orang ya. Siapa yang membuat perilaku yang buruk, kemudian apalagi dia bangga dengan keburukannya, kemudian orang mencontohnya kan, wah kan berbahaya. Mungkin bisa mengurangi kehormatannya Pak Ustadz. Nah, bisa juga mengurangi. Ya dia jatuh juga kehormatannya, orang yang dibongkar-bongkar aibnya malah dia merasa bangga, tetap juga berbahaya dan tetap juga dilarang. Oke Ustadz, kita sapa pemirsa dulu Pak Ustadz. Bagi para pemirsa yang ada di Bontang dan sekitarnya, kami sangat berharap sekali partisipasi dari para pemirsa semua untuk ikut berbagi rasa atau berbagi cerita dalam acara sore hari ini. Dalam sore hari ini tema kita adalah sikap khianat dan ancaman Allah. Untuk yang di dalam Komplek PT Badak 1103 dan yang di luar Komplek PT Badak 551126. Pak Ustadz, sambil menunggu panel para pemirsa, sungguh sangat luar biasa ancaman Allah terhadap orang yang khianat. Bisa dijelaskan Pak Ustadz, ada contohnya apa Pak Ustadz, ancaman orang-orang yang khianat ini? Kalau kita membaca dalam tafsir itu ya, itu salah satu bentuk pengkhianatan terhadap barang-barang. Jadi misalnya barang itu mestinya harus diberikan kepada si A. Kemudian ini kan amanat ya. Barang ini harus kamu berikan kepada si A. Atau misalnya ini mau lebaran, ada mungkin pembagian THR misalnya. Nah, pembagian THR ini harus dibagikan. Kemudian THR itu tidak dibagikan. Nah, mungkin dimasukkan di kantong pribadi misalnya. Atau dikurangi. Ya, dipotong, dikurangi, disunat. Wah, ini luar biasa nih. Nah, begitu ya. Nah, kemudian itu nanti karena sudah diambil, ya mungkin dia tidak akan berusaha untuk mengembalikan. Yang namanya sudah korupsi atau apa sih? Korupsi ya, disunatnya. Nah, kalau dia sampai terbawa mati, maka di akhirat nanti barang-barang yang telah diambil yang bukan miliknya itu, yang belum sempat dikembalikan itu nanti akan disuruh mengembalikan.
Dan dia bilang sama Allah, ya Allah, kan ini sudah kiamat, barang-barang ya sudah tidak ada Bagaimana lagi, caranya? dunia sudah tidak ada lagi, bagaimana ya Allah? Kata dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu lihat barangnya itu, ditunjukkan barangnya itu di dasar neraka jahanam. Masya Allah. Kemudian itu barangnya, ambil. Nah, kemudian disuruh ngambil, dia mengambil dia barangnya itu yang bukan haknya tadi, ambil, kembalikan ke orang yang punya. Dia langsung menyelam di neraka. Masya Allah, luar biasa panasnya ini. Masuk di neraka itu, kemudian ambil barang itu, dibawa naik barang itu. Belum sampai di keluar dari neraka jahanam ini, barang ini jatuh lagi, kemudian suruh ambil lagi. Begitu, ini azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang yang apa tadi? Merampas hak saudaranya yang bukan miliknya. Itu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran lagi, ayat 161 itu juga begitu. Itu saja baru ancaman tentang barang, Pak Ustadz, ya. Barang. Belum lagi mungkin kehormatan. Apa kan banyak yang kita melanggar kehormatan seseorang. Belum lagi menelantarkan anak-anak istri kita yang tidak terawat. Belum lagi mungkin menyengsarakan rakyat, misalnya kalau dia pemimpin yang tidak amanah, ya kan. Nah, mudah-mudahan para pemimpin kita amanah, ya kan. Bisa mengemban amanah, ya. Tidak mengkhianati rakyatnya misalnya. Itu kan sampai-sampai Rasul mengatakan kalau seorang pemimpin mati kemudian dia dalam keadaan mengkhianati rakyatnya, dia terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ngurusi rakyatnya, hanya ngurusi misalnya hanya ngurusi dirinya sendiri. Amanatnya tidak dunia, hanya kepentingan pribadinya saja. Naudzubillah min dzalik. Itu mungkin untuk menanggung dosa itu sama dengan menanggung dosa Indonesia, Pak, ya, negara, Pak. Yang dipimpinnya itu tanggungan dia. Kalau sampai terjadi kesengsaraan, penderitaan, semuanya itu tanggungan dia dosanya, karena dia adalah seorang pemimpin yang mas'ulun an ra'iyatih, bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya itu. Ya. Jadi semakin dari keterangan Pak Ustadz, mulai awal tadi ternyata bahwa agama ini dibangun atau atas dasar amanah. Ya, pasti itu ya. Amanah atas dasar bahkan amanah. Rasulullah sendiri dulu pernah dijuluki Al-Amin ya. Iya. Tentang Al-Amin ini sendiri bagaimana? Iya. Al-Amin berarti orang yang bisa dipercaya, ya, karena amanah-amanah yang diberikan kepada beliau Rasulullah SAW itu senantiasa bisa, ya memang bisa dipercaya, ya, bisa dipercaya segalanya, mulai dari seperti membawa dagangan, ya, berdagang dengan jujurnya, amanahnya, kemudian tidak pernah berdusta, ya, selalu jujur. Ini yang orang akan melihat bahwa dia sesungguhnya ini adalah amanah. Dengan kejujurannya itu berarti tanda-tanda bahwa dia adalah orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya. Kita tes dulu, kita terima telepon dulu, Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Abu, Pak. Pak Abu di Satimpo. Wah, alhamdulillah Pak Abu lama nggak bergabung, Pak Abu. Iya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Pak Siono. Ya, ada yang ditanyakan, Pak Abu? Ada ini, tapi di luar dari tema, Pak. Iya, Pak, silakan, Pak. Ini masalah ke depan Insya Allah Idul Fitri. Ya. Dari satu organisasi sudah menetapkan Insya Allah tanggal 23 dengan melalui hisab, kalau nggak salah ya, perhitungan. Iya. Dengan mengikuti teknologi dan sebagainya, sudah tanggal 23 udah. Itu kan Idul Fitri. Nah, kemudian untuk dari pemerintah kan menunggu ru'yat tanggal 22. Kalau melihat hilal atau bulan, insya Allah tanggal 23 juga akan sama-sama Idul Fitri. Tapi seandainya tidak, kemungkinan hari Senin masih berpuasa. Masih puasa. Lebarannya tanggal 24. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana kita sebagai masyarakat awam, mana yang kita ikuti? Apakah yang tanggal 23 atau yang tanggal seandainya tanggal 24? Apakah yang tanggal 24? Yang kita harapkan sih sebenarnya ya satu lah, artinya sama semua, ya, Pak. Mungkin kalau tanggal 23 sama-sama tanggal 23 atau sebaliknya. Kami pernah membaca buku mengenai hadis Nabi yang berbunyi kurang lebih bahasa Indonesia begini, Pak Ustadz: berpuasalah engkau ketika melihat bulan, maksudnya pada satu Ramadan, dan berbukalah
apabila engkau melihat bulan yaitu pada tanggal 1 Syawal kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau nanti pada tanggal 22 kita belum melihat bulan, berarti kalau berdasarkan hadis tadi itu belum 1 Syawal tanggal 22 sehingga tanggal 23 belum Idul Fitri. Iya, iya. Nah, kalau kita mengikuti Lebaran tanggal 23 yang berdasarkan perhitungan, apakah ini tidak menyalahi hadis Nabi? Karena kan kita berpatokan Nabi mengatakan kamu tidak akan tersesat, kurang lebih demikian apabila mengikuti dua warisanku lah, kurang lebih begitu ya. Quran dan hadis. Nah, kalau kita mengikuti yang tanggal 23 kan pada zaman Nabi belum ada perhitungan, tetapi dasarnya melihat bulan. Nah, bagaimana sebaiknya kita menyikapi jika terjadi perbedaan seperti itu, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abu yang di Santimbo atas partisipasinya. Oke Pak Ustadz, ini pertanyaan menarik sekali dan mungkin semua masyarakat merasakan Pak Ustadz. Betul. Dengan perbedaan Idul Fitri ini bagaimana Pak Ustadz, bisa dijelaskan? Masuk amanah juga Pak Ustadz. Kita memang ya kita berikan amanah itu kepada orang yang memang punya kemampuan di bidang ini ya. Ini juga akhirnya menyangkut bagaimana ketenangan kita. Tadi sudah kita artikan bahwa amanah itu dari Aminah yang berarti merasa tenang, merasa percaya gitu loh, percaya bahwa mungkin pendapat si A ini percaya betul saya ini benar, ya kan begitu ya. Pendapat si B ini saya kurang begitu percaya, ya kan. Berarti ini menyangkut juga ada hubungannya, tetap aja ada hubungannya dengan amanah ini, amanah dan kepercayaan ini. Nah, dengan tentu saja para ulamanya juga mungkin memperhitungkannya juga sudah sesuai dengan standar perhitungan ini ya. Dan juga yang bagian apa tadi, ru'yatul hilal, ru'yahnya juga sudah menggunakan berbagai cara yang pas ya. Tapi kemudian akhirnya juga masih selisih. Mestinya tidak selisih ya kalau perhitungannya pas. Kemudian mestinya seiring dengan itu, seiring dengan ru'yah, seiring dengan apa hisab, mestinya tidak terjadi perbedaan. Tapi ya kenyataan seperti ini, kemudian ya kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat awam maupun di masyarakat kita ini, mana yang kita lebih percaya tadi ya, menyangkut kepercayaan tadi kita berikan amanah ya, mana yang kita ya kalau kita misalnya lebih percaya kepada yang berdasarkan ru'yatul hilal ya, berarti kita ambil yang ru'yatul hilal. Kita karena ini masalah-masalah yang ini kan sesungguhnya tidak akan ada titik temunya kan? Apalagi ini sejak sudah sering ya namanya Lebaran berbeda ini sering sekali ya. Jadi kalau yakin bahwa Lebarannya hari apa tadi? Hari Senin atau Selasa ya. Hari Senin misalnya, ya berarti tidak boleh puasa. Ya, haram puasa kalau hari Senin. Kalau Lebaran itu hari Senin. Ya. Kalau dia yakinnya hari Selasa Lebaran, ya berarti Senin harus puasa karena dia belum ini. Karena memang ada dua hadis ini ya. Artinya berarti ini semua kembali kepada pribadinya masing-masing ya, pribadi masing-masing. Tidak boleh kita memaksakan seseorang misalnya, kamu salah ini, yang betul ini. Itu kita Pak Ustaz itu tetap, apalagi kita ini orang yang awam ya, orang yang ngerti ya. Nah, ini kan mesti ikut saja pada imamnya kan gitu. Imam yang kita percaya bahwa dia imam yang bisa dipercaya. Artinya kalau saya meyakini umpama hari Senin saya sudah Lebaran, saya tidak boleh menyalahkan yang ya jangan terjadi misalnya itu juga menyalahkan. Nah, itu hanya untuk pribadi. Harus kita jaga tingkat apa namanya kedamaian ukhuwah Islamiyah ini biar apa namanya biar berbeda, kita tetap bahwa sama muslimin adalah tetap bersatu, jangan sampai nanti ditertawakan oleh orang-orang lain. Sepertinya ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Budi Wiono di Bisena, Pak. Oh, Pak Budi. Wiono, silahkan Bapak. Ini ada dua yang mau saya sampaikan. Satunya mohon penjelasan, satunya saran kepada untuk Yaumil gitu. Minta penjelasan tentang ini Pak, mohon diperjelas untuk cara meraih hidayah itu Pak ya. Karena saya lihat di buku panduan itu di tema-tema ceramah ini tidak ada. Nah ini penting karena saya juga punya pengalaman begini Pak. Dulu tuh saya tuh orangnya itu kan ya pendolim lah Pak ya. Kemudian saya berpikir gimana sih hidup itu yang enak itu gitu. Kemudian saya mempelajari terjemahan Al-Quran karena ya membaca Arabnya belum bisa. Dari situlah Pak muncul output kebaikan ya. Jadi insya Allah itu Allah yang menunjuki ya. Jadi kayak akhirnya kita itu melihat kemaksiatan artis-artis yang sesat lah, jadi nggak suka, itu hati yang bekerja itu. Terus
kemudian apa itu kayak jenggot itu yang dulu saya itu benci jadi panjang sendiri, tak biarin aja gitu ya. Jadi unik, merokok hilang dengan sendirinya, dikasih kemudian hilangnya. Nah kayak gitu, musik yang negatif jadi nggak suka gitu ya. Jadi mohon, ini penting sekali karena dari semua pembicaraan itu kalau Allah yang menunjuki kayaknya kok mudah gitu Pak. Jadi semua apa yang disampaikan. Jadi itu mohon penjelasan supaya juga untuk bagi saya supaya menambah cara-cara meraih hidayah itu juga untuk orang lain. Kemudian untuk Yaumil nanti untuk ke depan supaya dikasih lah tema itu karena penting untuk meraih hidayah. Karena di buku panduan Ramadan tidak ada ini. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiono tadi Ustaz, beliau mencoba menanyakan bagaimana cara mencari hidayah. karena kita dalam hidup ini kan pengennya selalu lebih baik, selalu lebih baik. Gitu. Dan mungkin ada masukan dari Pak Budiono untuk Yaumil nanti materi hidayah sudah disantumkan itu Mas. Iya, sekali lagi ya kita kembali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yahdillahu linurihi may yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki, Allah yang memilihnya, Allah yang memberinya hidayah itu. Sampai suatu saat Rasulullah SAW mengeluhkan orang-orang yang tidak mau mengikuti seruannya, kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar ikhtiar untuk mengantarkan seseorang menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga kembali kepada yang bersangkutan, sesungguhnya dia berusaha untuk mencari hidayah apa tidak. Seperti siapa tadi? Pak Budiono. Pak Budiono insya Allah termasuk orang yang mencari seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencari memang dia berusaha untuk mencari hidayah. Hati nuraninya jalan seperti yang disampaikan Pak Budiono tadi, betul sekali ya. Di saat ada kemauan, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dialami oleh Pak Budiono tadi. Ditunjukkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana seseorang itu berusaha untuk mencarinya. Jadi sekali lagi orang di luar dirinya hanya membantu sesungguhnya, membantu mengantarkan dia untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu dalam pencarian hidayah itu, membantu. Jadi kembali kepada diri seseorang itu. Karena sesungguhnya setiap kita ini sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai macam panca indera ini, akal, pikiran, hati nurani, semuanya adalah dalam rangka untuk bisa digunakan oleh manusia itu untuk mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah ini Pak Ustadz sudah dipilihkan Allah atau tergantung usahanya manusia Pak Ustadz? Ya, keputusan itu di tangan Allah. Keputusan pasti di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia tidak bisa menyalahkan Allah. Saya ini kan misalnya dia tenggelam dalam kemaksiatan, saya belum dikasih hidayah sama Allah. Nah, kan enggak bener ya. Ana inda dzonni abdi, kata Allah kan. Saya tergantung persangkaan hambaku. Kalau persangkanya begitu ya begitu terusnya. Nah, naudzubillah min dzalik, kita tidak mau seperti itu. Ana inda dzonni abdi bi, kan gitu ya. Masih nyambung dari pertanyaan Pak Budiono tadi Ustaz tentang hidayah. Cuman kadang-kadang masyarakat di zaman sekarang ini atau kita yang awam-awam di zaman sekarang, kita ini bingung Ustaz. Kadang-kadang ada sesuatu yang menurut kita itu berbeda atau bertentangan. Terus kadang-kadang kita bingung menentukan mana yang harus kita pilih. Contohnya seperti tadi Pak Abu tadi menanyakan dari contoh yang paling real saja tentang penentuan hari Idul Fitri. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting karena kita sebagai orang awam. Ya, betul. Itu bagaimana? Iya, memang di saat kita mungkin kesulitan menentukan pilihan-pilihan, maka kita perlu yang namanya mendekat dengan orang-orang yang soleh kan gitu ya. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ketemu dengan orang soleh, orang yang paham ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, orang-orang yang berilmu di saat kamu tidak mengetahuinya. Nah, kan banyak sekali ya para ulama, orang-orang yang orang yang memahami tentang permasalahan agama ini, permasalahan din ini, sehingga kita disuruh untuk bertanya kepada mereka, menanyakan segala hal yang
apa yang berhubungan dengan mungkin terjadi perbedaan segala macam dalam kehidupan ini, kita tanyakan pada orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan tentang segala hal yang berhubungan dengan keagamaan ini. Jadi ya supaya yakin ya kita harus bersilaturahim, kemudian kita menanyakan segala permasalahan yang berhubungan dengan apa yang kita tanyakan. Kita terima dulu Pak Ustadz. Ya. Mari kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak. Bapak Edi, Pak. Iya, Bapak Yadi silahkan. Ya, ini mau melanjutkan pertanyaan Bapak Abu kalau tidak salah. Ya. Perbedaan Idul Fitri. Idul Fitri ya. Iya, sangat menarik. Silahkan. Yang ingin kami tanyakan begini Pak Ustadz. Mungkin di Bontang ini ada katakanlah tokoh masyarakat yang menyarankan begini. Seandainya ada yang melaksanakan Idul Fitri tanggal 23, bagi yang lebarannya tanggal 24 disarankan tetap datang ke masjid, tetapi tidak sholat Idul Fitri, tetapi dengan niatnya sholat duha begitu Pak Ustadz. Demikian pula sebaliknya, yang sudah lebaran tanggal 23, besok biar kelihatan rame, datang lagi pada tanggal 24. Niatnya bukan sholat Idul Fitri, karena Idul Fitri kan katanya sunnah saja, niatnya sholat duha begitu. Kira-kira saran ini menurut Pak Ustadz perlu dilaksanakan apa enggak? Soalnya ada dasarnya atau enggak, masalahnya sholat Idul Fitri dan duha kan jauh berbeda. Idul Fitri takbir pertama 7 kali, yang kedua 5 kali di rakaatnya. Sedangkan Idul Adha kan tidak seperti itu. Bagaimana ini kayak kurang pas kalau menurut saya sebagai orang tua. Betul. Bagaimana pendapat tokoh ini Pak Ustadz? Ya, betul sekali. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang kedua, silakan, Pak. ucapkan selamat ini kepada Pak Budiono yang kelihatannya sudah hijrah ini Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Selamat kepada Pak Budiono. Mudah-mudahan selalu mendapat hidayah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nyambung dari pertanyaan Pak Abu tadi. Tapi ini lebih ada sesuatu pendapat yang buat lebih lagi tambah bingung lagi. tentang sholat duha tadi Pak Ustadz ya. Katanya kalau umpama yang mau lebaran tanggal 24, dia harus menghormati yang lebaran awal yang 23 dengan sama-sama ikut takbir, dengan sama-sama ikut sholat Id. Tapi karena dia tidak Idul Fitri maka niatnya bisa sholat duha. Atau sebaliknya, ini malah tambah aneh Ustaz kalau menurut saya pribadi. Tapi bagaimana penjelasan Ustaz? Silakan. Ya, betul sekali ya. Memang ya kita semua juga mesti kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mencontohkan ya tidak ada contoh Rasulullah yang ada sholat duha ya. Duha pakai takbir. Terus sekali kata Pak siapa terakhir tadi? Pak Edi. Pak Edi. Terus sekali Pak Edi. Jadi ya tuntunannya kalau lebarannya hari Senin ya berarti Selasa tidak usah datang ya kan. Tidak. Jadi menghormati itu tidak mesti harus datang gitu, harus sama-sama kemudian campur aduk dakar-karuan kan begitu ya. Nah, tetap saja menghormati berarti mempersilahkan pada keluarganya, mungkin ya bisa juga dalam satu keluarga bisa beda ya. Nah, kan begitu, kita menghormati dan menghormati bukan berarti kemudian ikut bersama-sama, apalagi kemudian menambah dengan tambahan-tambahan satu ibadah yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu, tidak ada tuntunannya. Dan kita kembali juga pada Rasulullah, siapa yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul ya sia-sia kan gitu ya, sia-sia. Ya, kalau misalnya ikut datang mungkin bisa juga datang ya, datang misalnya datang aja tapi tidak sholat kan bisa juga itu, boleh aja kan. Mungkin Pak ya bisa ikut mengamankan, menjaga parkir, atau untuk mendengarkan khutbah. Oh bisa juga, bisa juga. Tapi dia sudah sholat kemarin, terus dengan terang-terangan bahwa dia memang sudah sholat. Jadi dia hanya datang sebagai bentuk untuk penghormatan. Seperti tadi mengamankan, mendengarkan khutbah tadi. Ada peran-peran lain lah yang mungkin bisa dimainkan di dalam membangun kebersamaan kan begitu ya. Berarti artinya kita jangan sampai dengan perbedaan ini membuat perpecahan ya. Oh ya, itu intinya memang itu. Tapi insya Allah kayaknya sudah dewasa ya, berkali-kali kita berbeda, aman-aman saja. Ini insya Allah ini juga. Meskipun bagaimana perbedaan adalah rahmat Pak Ustadz ya. Rahmat, mudah-mudahan bisa menjadikan kita saling menghormati, itu kan rahmatnya, saling menghormati, saling toleransi, tasamuh di antara satu dengan yang lain. Ini menyangkut tapi Pak Ustadz, dengan konteks awal tadi barangkali apa yang sedang kita lakukan
menghadapi Idul Fitri juga termasuk amanat apa ya? Amanat kita iya. menjaga ukhuwah Islam ya. Menjaga ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga ukhuwah maka akan mendatangkan Iya. rahmatnya. Siapa yang menjadikan hidup ini perpecahan maka akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hidup menjadi tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram disebabkan terjadi perpecahan di antara satu dengan yang lain. Iya. Maka azab Allah itu nyata diturunkan bagi orang-orang yang berada di dalam perpecahan di antara sesama saudaranya. Gitu. Ini betul sekali. Ya, oke Pak Ustadz, kembali konteks kita awal Ya. bahwa tentang fitnah tadi ya Pak Ustadz. Ancaman Sebenarnya khianat, maaf. Ya. Sebenarnya gimana Pak Ustadz? Dikala kita menghadapi seseorang bahwa orang itu benar-benar kita rasakan bahwa dia itu berkhianat. Itu apakah sikap kita Pak Ustadz yang harus kita lakukan? Ya, kita luruskan. Kalau dulu pernah ya pada masa Rasulullah itu ada namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah itu kan pernah berkhianat pada Allah dan Rasulnya ya. Ini termasuk asbabun nuzul dari ayat yang saya baca tadi ya, surat Al-Anfal ayat Al-Anfal. 27 tadi. Itu diantaranya adalah disebabkan karena Abu Lubabah yang memang berkhianat kepada Rasulnya. Dia memberikan keputusan yang Rasul belum memutuskan, dia sudah memberikan keputusan. Ini kan berarti ngelancangi bahasa Jember. Sok tahu. Jadi ngelancangi gitu. Nah, itu kemudian dia luar biasa, kemudian turun ayat ini menyesal luar biasa. Sampai kemudian dia berusaha menghukum dirinya dengan mengikat badannya di salah satu tiang di masjid itu sampai 7 hari 7 malam tidak makan sampai dia pingsan. Ini penyesalan atas pengkhianatan yang dilakukan itu. Kemudian didiamkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada saat itu, tidak ditegurnya, dibiarkan aja dia. Nah, ini hukuman ya bagi orang yang berkhianat itu. Ya, ada semacam hukuman-hukuman. Ya, seperti juga salah seorang sahabat ya Ka'ab bin Malik itu juga begitu. Dia teman-temannya pada berangkat perang, kemudian dia tidak berangkat perang. Ini juga diberi hukuman oleh Rasulullah SAW dengan tidak ditegur selama 40 hari, 40 malam. Nah, ini kan hukuman yang diberikan kepada para pengkhianat ini. Termasuk waktu Rasul hijrah itu hijrah yang tidak niat dengan hijrah. Iya, jadi ya itu juga termasuk tidak sesuai antara keinginan dengan apa yang menjadi niatnya dan tujuan yang sebenarnya. Jadi ini ya kita luruskan dia, kita ingatkan kalau dia berkhianat bahwa itu adalah dampaknya sangat buruk dalam kehidupan ini, maka diajak untuk lurus kembali menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, orang yang dipercaya. Jangan sampai diteruskan khianatnya, akan bahaya bagi dirinya dan juga bahaya bagi orang lain yang dikhianatinya. Ya, insyaallah demikian. Ya. Oke Pak Ustadz, berbincang ini menarik sekali. Ini Mas Lufi, kayaknya waktu kita sudah gitu. tinggal beberapa menit. 7 menit lagi nanti. Pemirsa LNG TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pada sore hari ini kita membahas sebuah tema yang sungguh sangat menggugah hati kita, bahwa ternyata agama Islam, bahwa ternyata agama ini dibangun atas dasar amanah, atas dasar kepercayaan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa LNG TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah berkah pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini dalam acara jelang buka puasa, maka mari kita tutup dengan doa. Tetapi sebelum doa, kami mohon kepada Ustadz untuk menyimpulkan uraian kita pada sore hari ini tentang amanah. Iya. Jadi betul sekali ya, amanah itu banyak ya. Yang diantaranya adalah amanah kepada Allah, amanah dari Allah untuk kita amankan, jangan sampai kita mengkhianati Allah, jangan sampai mengkhianati Rasulnya. Mengkhianati Allah berarti kita tidak mentaati perintah Allah, kemudian larangan Allah kita jalani, ya itu berarti mengkhianati Allah. Mengkhianati Rasul berarti kita tidak menteladani Rasul. Ya. Menteladani Rasul itu berarti kita mendapat amanah untuk menteladani Rasul, mencontoh Rasul. Kalau kita tidak mencontoh Rasul, berarti kita juga tidak berarti mengkhianati Rasul. Pengkhianatan kepada Rasul adalah kita tidak mencontoh Rasul. Nah, gitu ya. Kemudian pengkhianatan terhadap amanat-amanat yang diberikan kepada kita. Ya, apapun profesi kita sesungguhnya adalah amanat, sehingga harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai amanat yang tugas-tugas itu kemudian kita sia-siakan, kita tidak menunaikan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya apa yang terjadi akan merugikan, ya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain dan merugikan masyarakat banyak. Ya, demikian kesimpulan yang bisa saya berikan.
dan kita mari sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Salimna ya Allah min bala'id dunya min 'adzabil akhirah. Salimna ya Allah min fitnatid dunya min 'adzabil akhirah. Amin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa LNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan banyak sekali mengandung hikmah. Di antaranya adalah dengan berpuasa kita akan semakin menjadi hamba-hamba Allah yang mampu untuk selalu memegang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Pemirsa LNC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pertemuan kita pada sore hari ini dalam acara jelang buka bersama LNC TV. Akhirnya kami segenap kerabat kerja mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Insya Allah lagi tinggal beberapa hari lagi kita akan melewati bulan suci ini dan kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.